Baca. Shalom Millennials, welcome back to GC Youth Online Service. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai ia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Ya teman-teman, kita persiapkan hati kita biar hari ini, siang ini kita mau sama-sama ketemu sama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami masih boleh datang di hadirat-Mu Bapa. Kami mau mulai Tuhan ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang tuntun pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan, hadirat-Mu nyata di setiap rumah-rumah yang ada. Hadirat-Mu nyata Tuhan Yesus, lawatan dan kuasa Tuhan nyata Bapa di setiap rumah-rumah yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin rohani kami, kiranya Tuhan yang memberkati mulai dari Paniko Dr. Harjo beserta para wakilnya Tuhan Yesus, buat Pak Budianto Totong beserta wakilnya, buat Pak Darmayanto Rawatan Tuhan Yesus beserta wakilnya. Kiranya Tuhan kami minta ada hikmat marifat Tuhan turun buat setiap mereka. Biarlah Tuhan taruhkan visi misi daripada-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memulai Tuhan Yesus ibadah kami siang hari ini Bapa. Kami percaya ada mujizat-Mu, ada kuasa-Mu nyata Tuhan hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau melompat, kami mau meninggikan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan dong. Sekali lagi teman-teman. Shalom teman-teman. Oke. Kita mau sama-sama memuji Tuhan siang hari ini. Kita mau tinggikan namanya, amin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil teman-teman. Ya teman-teman, kita tepuk tangan semua.
teman-teman, kita memasuki hadirat Tuhan lebih lagi. Mari kita satukan hati kita. Kita mau datang di altarnya Tuhan. Kita mau masuk rumah kudusnya Tuhan. Biar hanya kita ketemu sama Tuhan pribadi, lepas pribadi teman-teman. Bebanku ku tak
Shalom anak muda. Haleluya. Tanpa terasa kita sudah masuk bulan November. Kita merasakan hadirat Tuhan. Tadi kita menyembah dan masih di bulan November ini, teman-teman, kita bicara tentang who am I in Christ. Ya, siapa kita di dalam Kristus. Nah, hari ini Kak Michael mau sampaikan tentang kenapa sih identitas itu penting. Alasannya apa identitas itu penting. Pasti udah sepanjang bulan ini kita ngomong tentang who am I in Christ. Kakak-kakak yang lain udah ngomong kan tentang contoh-contoh atau bagaimana. Nah, tapi buat Kak Michael hari ini, Kak Michael mau sharing tentang kenapa identitas itu penting. Who am I in Christ bicara tentang identitas, tentang siapa kita di dalam Kristus. Nah, adik-adik yang udah punya atau teman-teman yang udah punya KTP pasti tahu nih, ya kan, di KTP ada namanya, ada alamatnya, ada pekerjaannya dan sebagainya. Itu menunjukkan siapa kita, identitas kita, alamat kita. Tapi itu yang dunia. Nah, hari ini kita mau bicara tentang identitas kita di dalam Kristus. Nah, itu yang penting. Tapi kenapa? Kenapa sih penting? Identitas kenapa penting? Ada 3 alasan yang Kak Michael mau bagi buat kita. Semua siap? Amin? Ya. Haleluya. Nah, penting ya, identitas penting. Yang pertama, kenapa identitas penting? Kak Michael temukan yang pertama alasannya, identitas penting itu karena identitas itu mempengaruhi tingkah laku kita. Behavior bahasa Inggrisnya aja elah. Tingkah laku, gaya hidup kita, itu penting. Nah, itu sebabnya adik-adik harus cari tahu. Harus pikirin. Harus perkatakan 3 hal. Cari tahu, harus tahu identitasnya apa, siapa di dalam Kristus. Lalu kita mesti pikirin, renungin bahasa Alkitabnya, dipikirkan, direnungkan. Lalu kita perkatakan, aku anak raja, aku berhasil, aku lebih dari pemenang. Ada lagunya kan? Bermacam-macam identitas. Aku carang, ya Tuhan itu pokok anggur, kita carangnya. Banyak banget ayat di Alkitab yang menunjukkan identitas kita di dalam Kristus. Tapi yang pertama ini penting kita tahu identitas kita. Kenapa? Karena identitas mempengaruhi tingkah laku. Ya, nah kita harus latih untuk kita berpikir dan berkata sama seperti yang Tuhan katakan tentang kita. Kalau di KTP ada nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, agama dan sebagainya, itu yang ada di dunia. Tapi ini identitas kita dalam Kristus. Berarti kita harus tahu apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Di mana kita temukan itu? Udah pasti dalam Alkitab. Nggak ada tempat lain. Semua apa yang Tuhan katakan tentang siapa kamu yang lagi nonton lagi ibadah di rumah, yang lagi lihat di YouTube, berpikir siapa ya kita di dalam Kristus. Nah, itu penting ya, supaya kita bisa tahu dunia bilang apa, tapi apa yang Bapa kita bilang, Tuhan kita bilang jauh lebih penting. Dan semua yang apa Tuhan bilang tertulis semuanya, ada dituliskan, ada tertulis, semua ada di dalam Alkitab. Coba lihat satu contoh dalam Alkitab. Kita buka sama-sama dalam Yoel pasal 3 ayat yang ke-10. Yoel pasal 3 ayat yang ke-10 berkata demikian, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Nah, dari Yoel kita bisa tahu tuh ada satu identitas yang Tuhan sebutkan. Kita ini pahlawan. Mungkin adik-adik di masa pandemi ini atau teman-teman lagi berpikir tentang masa depan atau berteman dengan teman-teman kita. Ada teman yang baik, ada yang teman yang buruk. Tapi yang pasti kita mesti tahu, mungkin kita merasa aku terlahir papa mama kurang secara ekonomi kurang berkelebihan. Ya, atau kita mungkin seperti saya ya, badannya nggak terlalu tinggi. Tapi ya, lalu kita berkata, kalau kita ukur diri kita nggak berdaya, saya nggak mampu, kayaknya saya nggak mungkin berhasil. Alkitab katakan dalam Yoel pasal 3 tadi, justru kita mesti menggunakan identitas yang Tuhan kasih. Bukan apa yang ada di kita sekarang, keadaan kita sekarang, kita nggak lihat itu. Kita berkata seperti apa yang Bapa katakan. Seperti Yoel berkata, baiklah orang yang tidak berdaya. Nah, siapa yang nggak berdaya? Berdaya secara ekonomi, secara fisik, secara pendidikan. Mungkin kita
nggak kuliah, mungkin kita hanya sampai SMA. Bahkan sekarang kita lagi masih berpikir bagaimana masa depan kita. Jangan takut teman-teman, kita punya identitas di dalam Tuhan. Dan identitas ini mempengaruhi tingkah laku. Ya, siapa yang lemah berkata, aku kuat. Siapa yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Nah, waktu kita udah pikirin itu, kita udah kita ketahui identitas kita berjalan berdasarkan identitas itu. Itu mempengaruhi tingkah laku kita. Kita jadi baik, kita jadi berhasil karena kita tahu identitas. Aku pahlawan. Kita tingkah lakunya nggak seperti orang yang tadi, nggak berdaya, lemah, ya, nggak punya pendidikan. Tapi kita tahu, waktu kita mengerti identitas kita, contohnya ini tadi, aku pahlawan. Wah, lain kan? Kalau pahlawan pasti rasanya gagah perkasa. Padahal mungkin badannya nggak tinggi, pendidikannya kurang, ya latar belakang kita dan sebagainya. Yang dunia katakan itu diubah karena kita tahu identitas kita di dalam Kristus. Anak muda yang percaya katakan, amin, amin. Ya, yang kedua nih, alasannya apa? Kenapa identitas penting? Yang kedua, kita lihat sama-sama. Yang kedua, identitas penting karena identitas itu atau who am I in Christ itu seperti fondasi. Seperti fondasi rumah gitu ya. Fondasi yang benar, fondasi yang kuat menghasilkan rumah yang kuat, menghasilkan bangunan yang kuat. Nah, teman-teman di rumah, teman-teman bangunan apa yang engkau lagi bangun sekarang? Model kehidupan apa yang engkau sedang bangun sekarang? Fondasi apa yang engkau mau bangun? Tergantung dari identitasmu. Identitas yang kuat, identitas yang benar akan menghasilkan bangunan kehidupan yang kuat. Nah, di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, Kak Michael bacain ya, tapi nanti pasti ada di screen juga. Nih, Kak Michael bacain Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab itu dia didirikan di atas batu, fondasinya ya. Identitas kita di dalam Tuhan. 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dari Matius pasal 24 sampai 27 ini kita temukan teman-teman, adik-adik, kita temukan ada dua macam dasar tadi disebutkan. Ada yang dibangun di atas batu, ada yang dibangun di atas pasir. Kalau yang di atas batu, bangunannya kokoh. Kalau identitasmu dibangun di atas Kristus, identitas kita di dalam Kristus, maka kehidupan kita, bangunan ini ya, bangunan cita-cita, bangunan kehidupan kita, ya, apa yang kita mau bangun dalam kehidupan kita, baik itu nanti mau jadi apa kalau udah besar, semuanya, mimpi-mimpi, cita-cita kita, itu kita bangun, khususnya pasti buat kerajaan Allah ya, kita bangun di atas dasar batu karang yang teguh, Kristus sendiri, itu akan kuat. Mau ada masalah, mau ada tekanan, mau pandemi kayak sekarang, kita nggak khawatir. Ya, kita tetap percaya bahwa kita adalah anak Tuhan, anak Raja. Kita bangun identitas kita berdasarkan firman Tuhan. Itu dasar yang teguh. Fondasinya benar, maka identitasnya juga benar. Identitas mirip seperti fondasi. Punya identitas yang benar sama saja dengan punya fondasi yang kuat. Mau bangun bangunan yang 10 tingkat, 20 tingkat, tergantung fondasinya. Semakin kita mau besar di dalam Tuhan, kita harus punya fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Ya, adik-adik. Nah, teman-teman, yang pasti fondasi menentukan keberhasilan suatu bangunan. Bangunan itu akan roboh seperti yang tadi dibilang kalau dibangun di atas pasir. Kalau fondasi kita atau identitas kita berdasarkan dunia, orang bilang, kamu gak cakep, kamu kurang kaya, lu mah gak pedean orangnya, lu mah parah deh. Nah, kalau kita dengar yang seperti itu, lalu kita ambil itu menjadi identitas kita, maka waktu ada masalah, kita akan mudah goyah, kita akan shaking. Bangunan yang kita bangun tidak kuat. Akibatnya apa? Itu
keberhasilan bangunan itu tidak terjadi. Keberhasilan hidup kita malahan. Siapa yang mau diberkati? Siapa yang mau sukses dalam Tuhan? Pasti kita semua. Semua duduk yang lagi mendengarkan. Kak Michael percaya semoga semua diberkati Tuhan. Dan begitu dengar firman ini bangkit dan berkata, aku pahlawan, aku pemenang, lebih dari pemenang, aku sehat, aku kuat dalam Tuhan. Nah, kita tahu identitas kita. Kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Itu kalau identitasnya kuat dan teguh seperti itu, maka hidup kita juga pasti berhasil. Firman Tuhan datang juga buat Yosua. Jangan kamu menyimpang ke kiri ke kanan, tapi renungkan firman siang dan malam. Perlu direnungkan yang tadi Kak Michael bilang. Mesti dipikirin, dicari tahu apa aja sih identitas kita dalam Tuhan. Lalu kita perkatakan itu. Aku tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Aku sehat oleh karena bilur darah Yesus. Aku diberkati karena Yesus sudah jadi kutuk. Ambil kutuk kita semua. Yesus sudah tebus semua kita. Dan kita menjadi berhasil karena kita adalah orang-orang yang ada, anak-anak muda yang ada di dalam Kristus, punya identitas karena kita ada di dalam Kristus, bukan menurut dunia. Punya fondasi yang bagus, punya fondasi yang kuat untuk membangun bangunan kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, udah 2 ya. Alasannya apa aja sih identitas penting? Yang pertama, identitas penting karena identitas mempengaruhi tingkah laku. Kita jadi perkasa, kita jadi percaya diri. Bukan karena kita pedean orangnya, bukan. Tapi karena kita tahu identitas kita dalam Tuhan. Yang kedua, kenapa identitas penting? Karena identitas itu seperti fondasi. Membangun kehidupan kita menjadi satu bangunan yang berguna bagi kerajaan Allah dan benar-benar bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa identitas adik-adik penting di dalam Kristus? Jangan ikutin dunia. Yang ketiga, yang terakhir, identitas itu mempengaruhi dan menentukan destiny atau tujuan kita. Kak Michael ulang ya. Identitas penting. Yang ketiga, kenapa? Karena identitas mempengaruhi dan menentukan destiny, tujuan, cita-cita, maunya Tuhan dalam hidup kita apa? Cari dulu kerajaan Allah. Nah itu ya, adik-adik perlu berdoa, teman-teman perlu berdoa. Tuhan mau apa dalam kehidupanku? Ya, miliki identitas yang Tuhan berikan buat kita sehingga kita tahu tujuan, sehingga bisa mencapai tujuan atau destiny yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Nah, kalau kita tahu identitas kita, maka ada 1, 2, 3, 4. Kalau kita tahu identitas kita, maka identitas mempengaruhi destiny kita. Ada 4 poin di sini yang poin terakhir Kak Michael mau bagi. Yang pertama, jika kita tahu identitas kita, maka kita bisa mengetahui apa yang harus dilakukan. What shall we do? Nah, bahasa Inggrisnya gitu, what, dari kata what ya. Kalau kita tahu identitas kita, kita tahu apa sih yang harus kita lakukan. Kalau orang gak punya identitas, dia bingung. Gue mau ngapain ya? Gak ada tujuannya, gak ada destiny-nya. Tapi kalau kita tahu identitas kita, maka kita akan tahu tujuan kita. Contoh di Alkitab, namanya Yusuf. Pernah dengar ya ceritanya Yusuf? Pernah tahu juga ceritanya gimana Yusuf ditangkap, dibuang, terus dimasukin sumur, diangkat, dijual, lalu difitnah oleh istrinya Potifar, masukin penjara dan sebagainya. Tapi Yusuf udah dapat mimpi dari Tuhan. Yusuf udah tahu identitasnya. Yusuf udah tahu destiny-nya. Dia satu hari akan memimpin keluarganya. Udah tahu kan ini ceritanya? Gimana Yusuf mimpi lihat itu ada bulan, matahari, bintang pada sujud sama Yusuf gitu. Ya, menunjukkan keluarga Yusuf akan sujud kepada Yusuf. Yusuf udah tahu, dia pegang identitas itu, dia pegang destiny itu, lalu dia tahu apa yang harus dilakukan. Penting kita tahu identitas supaya kita tahu sekarang kita harus apa yang harus kita lakukan. Ada dosa datang seperti dosa datang kepada Yusuf. Yusuf tahu apa yang harus dia lakukan. Dia lari dari perzinahan. Dia lari dari istri Potifar. Tante Potifar nyebutnya gitu ya. Tante Potifar yang ganggu. Ayo melakukan hubungan seksual bebas dengan aku. Nggak mau. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia lari. Yang kedua, kita tahu identitas supaya kita bisa sampai ke destiny kita. Yang kedua, tidak hanya supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita tahu kapan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Nah, contohnya Tuhan Yesus tuh, ya.
Ya, Kak Michael mungkin gak punya waktu yang cukup panjang. Tapi yang pasti begini, Tuhan Yesus di Markus 14 ayat 41. Markus 14 ayat 41. Nanti media pasti tolongin Kak Michael ya. Markus 14 ayat 41. Bisa dilihat di situ. Tuhan Yesus bilang gini, sekarang waktunya, sudah waktunya aku diserahkan untuk aku naik ke salib. Nah, Yesus tahu. Orang yang ngerti identitasnya, orang yang tahu destininya, Yesus lahir untuk apa? Jadi penyelamat? Bukan. Yesus memang lahir jadi penyelamat, tapi Yesus yang terutama lahir untuk disalibkan. Dia mati untuk disalibkan. Tanpa penyaliban tidak ada keselamatan, tidak ada dia jadi juru selamat. Yesus lahir untuk mati. Dia tahu kapan dia harus melakukan, kapan dia harus naik ke atas salib. Ya, orang yang ngerti identitas, tahu identitas, juga ngerti destiny. Yang ketiga, tidak hanya kita tahu apa, what, kapan, when. Yang ketiga, where, kemana. Ya, orang yang punya identitas, tahu identitas, dia akan berjalan kemana harus melangkah. Nah, nanti lihat juga di 2 Raja-Raja pasal yang kedua, gampang ingetnya. 2 Kings 2, 2 Raja-Raja 2. Itu cerita tentang Nabi Elia diikuti oleh muridnya, Nabi Elisa. Tiba-tiba Nabi Elisa tahu panggilannya, tahu destininya untuk menggantikan Nabi Elia. Dia tahu identitasnya dia. Dia adalah nabi yang akan menggantikan Elia. Di dalam cerita 2 Raja-Raja 2, Elia tahu harus Elisa tahu harus kemana, where to go. Ada 4 tempat, ada Gilgal, ada Bethel, ada Yordan, yang terakhir Yeriko, yang terakhir ada Yordan. Gilgal, Bethel, Yeriko, Yordan. Ya, ada 4 tempat. Orang yang ngerti identitas akan tahu prosesnya, akan tahu kemana harus berjalan. Adik-adik, teman-teman, engkau yang sudah tahu identitasmu dan sekarang bangkit untuk Kristus, tahu tujuannya supaya bisa menggenapi rencana Tuhan, akan mengerti ini. What, when, where. Apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, di mana, kemana kita harus berjalan. Ya, seperti Elisa mengikuti Elia, mengikuti proses kemana kita harus melangkah. Yang terakhir, yang keempat, orang yang tahu identitas itu mempengaruhi destiny kita. Yang keempat, how atau bagaimana. What, where, when, how. Waktu kita ngerti identitas kita untuk mencapai tujuan kita, yang pasti kita tahu bagaimana melakukan untuk mencapai destiny. Nah, contoh yang paling dahsyat balik lagi ke Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia tahu bagaimana dia melakukan untuk mencapai destiny-nya. Destiny-nya adalah yang tadi itu ya, dia mati untuk disalibkan supaya dia menjadi penyelamat, juru selamat dunia. Itu tujuan yang paling tinggi dari Yesus. Yesus lahir untuk mati supaya jadi juru selamat. Nah, Yesus tahu bagaimana melakukannya. Meskipun Tuhan Yesus bilang, kalau boleh cawan ini tidak berlalu daripadaku. Tapi dia tahu, orang yang tahu destiny-nya, tahu bagaimana harus menyelesaikannya. Yesus siap untuk disalib. Adik-adik, 3 poin yang dahsyat yang Tuhan berikan buat kita. Kenapa penting identitas? Kita udah belajar kemarin-kemarin identitas kita apa aja. Tapi hari ini Kak Michael mau bagikan tentang kenapa identitas penting. 3 hal sebagai kesimpulan. Yang pertama, identitas penting karena akan mempengaruhi tingkah laku. Hidup kita, gaya hidup kita beda dengan orang dunia. Kita berubah karena kita punya identitas yang baik. Yang kedua, kenapa identitas penting? Karena itu menjadi fondasi. Seperti bangunan punya fondasi yang kuat. Engkau bangun hidupmu untuk apa? Bangunan yang kuat seperti apa? Yang dahsyat seperti apa untuk kerajaan Allah? Bangunlah sesuai identitas yang Tuhan berikan. Yang terakhir, kesimpulannya, kenapa identitas penting? Karena itu akan mempengaruhi dan menentukan destinimu di dalam Tuhan. Amin. Nah, sekarang sebelum kita tutup semuanya, Kak Michael mau ajak kita berdoa. Udah ngerti kenapa kan identitas penting? Supaya kita masuk dalam rencana Tuhan. Sebentar lagi Desember. Mari persiapkan diri kita lebih banyak di rumah meskipun lagi pandemi. Justru bagus supaya kita banyak berdoa. Cari kehendak Tuhan. Identitas kita apa? Belajar dari firman Tuhan. Mari kita berdoa teman-teman, adik-adik. Kak Michael percaya kita serahkan semua ke Tuhan. Mengerti rencana dan identitas Tuhan. Pasti adik-adik masuk dalam rencana Tuhan. Mari berdoa. Bapak, terima kasih buat adik-adikku, teman-teman yang ada di rumah. Anak-anak JC yang luar biasa.
Tuhan pakai mereka, Tuhan punya identitas buat mereka. Tuhan sudah beli mereka dengan darah yang mahal dan memberikan identitas yang baru. Firman Tuhan katakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan terima kasih untuk identitas yang baru. Terima kasih untuk kehidupan baru yang Tuhan sudah berikan. Dan kami percaya Tuhan, kami anak-anak muda hari-hari ini kami bangkit justru. Di tengah pandemi kami jadi lebih dari pemenang. Karena itu identitas kami. Kami pahlawan-pahlawan. Kami bukan orang yang gampang kalah, gampang menyerah. Kami bukan orang-orang yang melihat keterbatasan fisik, ekonomi, kehidupan kami. Tapi kami melihat Tuhan kami yang besar, yang sudah beli kami dan memberikan Roh Kudus dalam hidup kami. Sehingga kami boleh memiliki identitas yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami jadi orang-orang yang naik bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Dan kami percaya kami lebih daripada pemenang, karena Kristus sudah menang bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang di rumah, berkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biar diberkati dengan firman Tuhan, bangkit dengan identitas yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja, aku lepaskan kuasa-Mu supaya kami bangkit di dalam otoritas-Mu, di dalam rencana-Mu. Dalam nama Yesus, semua anak muda yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Gimana teman-teman, terberkati dengan firman Tuhan hari ini? Pastinya dong. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa teman-teman scan barcode berikut ini. Sampai jumpa di GC Youth Online Service minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Dah.